Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrohmah, inilah Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, di Diaspora kali ini kita akan berbincang dengan salah satu kader persyarikatan yang ada di KJRI Jepang. Seperti apa pengalamannya? Berikut informasi. Baik, itu tadi pemirsa aktivitas salah satu kader persyarikatan kita yang bekerja di KJRI Osaka, Jepang, yang menjadi konsul protokol dan juga konsuler yang merupakan alumnus Ponpes Darul Arkom Muhammadiyah Garut. Langsung saja kita sapa yang sudah bergabung bersama kami di studio dan secara virtual. Assalamualaikum Pak Maki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Ya, baik. Terima kasih Pak sudah hadir dalam Diaspora pada kesempatan kali ini. Pak Maki, Sama-sama Bu Arina, terima kasih. Iya. Pak Maki, bisa diceritakan bagaimana pengalaman menjadi salah satu kader yang bekerja di KJRI Osaka? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memang penempatan di KJRI Osaka ini penempatan di luar negeri kedua yang kami lakukan. Saya setelah lulus dari Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah, kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Pajajaran, dan kemudian melamar kerja di Kementerian Luar Negeri sebagai ASN pada posisi PDK, pejabat diplomatik dan konsuler. Alhamdulillah diterima, dan kemudian ya namanya pegawai Bu Arina, jadi menjalani penugasan, dimutasi, perpindahan, kemudian sempat tugaskan di KBRI Riyadh, Arab Saudi, kembali ke Indonesia di Direktorat Pelindungan WNI sekitar 3,5 tahun, dan kemudian ditugaskan di KJRI Osaka di Jepang, dan saat ini menangani bidang protokol dan konsuler, khususnya dalam pelayanan publik dan pelindungan warga negara. Baik, luar biasa sekali. Nah, biasanya dalam berbagai kegiatan dan juga aktivitas apa saja yang biasanya dilakukan oleh Pak Maki selama menjadi dan bekerja sebagai konsul dan protokol sekaligus konsuler di KJRI? Selama kami di sini sudah setahun lebih, setahun 2 bulan kurang lebih saya bertugas di KJRI Osaka. Tugas utama adalah yang pertama memastikan berjalannya pelayanan publik di KJRI Osaka, seperti pelayanan dokumen untuk WNI. Selain paspor itu banyak ya, ada paspor, ada juga dokumen-dokumen lain, surat-surat. Kemudian penanganan kasus atau laporan atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh warga negara Indonesia yang berada di wilayah kerja KJRI Osaka. Wilayah kerja KJRI Osaka sendiri meliputi 17 prefektur ya, atau 17 provinsi. WNI-nya tercatat 32.243 orang.
Ya, ya, Gitu. baik pemirsa, menariknya adalah Pak Maki ini dan juga rekan-rekan itu pernah menjadi khotib di Idul Fitri pada Idul Fitri tahun ini ya Pak ya, di Prim Kansai berkumpul bersama kader-kader yang lain. Bisa diceritakan bagaimana ketika berkumpul dengan kader-kader persyarikatan ketika Lebaran kemarin Pak? Ya, alhamdulillah. Pertama memang kemarin dari teman-teman Muhammadiyah yang ada di Osaka, khususnya di Kansai dan juga organisasi-organisasi lain. Hmm, Jadi ini kemarin itu pelaksanaan sholat Idul Fitri merupakan kolaborasi dengan teman-teman Muhammadiyah dengan juga teman-teman komunitas lain, atau organisasi kemasyarakatan lain. Alhamdulillah kemarin cukup sangat meriah ya, banyak sekali yang hadir dan saya sangat senang bisa bersilaturahim. Bahkan yang datang tidak hanya warga Persyarikatan Muhammadiyah, baik, tapi juga ada dari saudara kita juga, dari teman-teman Nahdlatul Ulama juga Masya Allah. datang dan sungguh sangat menyenangkan bahwa di Osaka, di Kansai ini teman-teman Muhammadiyah bisa turut mewarnai kegiatan kemasyarakatan. Nah, ini sangat baik ya untuk kemudian dikembangkan. Kalau di Muhammadiyah kita ada dua dakwah jamaah ya. Nah, Oke. GDJD ya, gerakan dakwah dan dakwah jamaah dan kemudian dakwah kultural. Saya kira itu sangat baik apalagi di perayaan pelaksanaan sholat Id itu juga panitia mendukung usaha atau bisnis UMKM teman-teman WNI di Osaka, di Oh, membuka keren. booth-booth bazar ya. Baik. Ini sangat luar biasa. Ya, Pak Maki selama berada di Osaka tentu saja ada hal-hal yang menarik dan juga ketika berada di negara orang dan kemudian berbagi permasalahan juga ditemuin untuk memberikan kemudahan bagi para WNI yang sedang belajar maupun bekerja di Jepang. Ada hal-hal menarik yang bisa diceritakan selama 1 tahun mengemban tugas ini, Pak Maki? Tuh. Jadi pertama memang di Jepang ini sebetulnya ini termasuk negara maju, jadi secara aturan sudah sangat ini ya baik Ya, aturan-aturan yang berlaku di Jepang ini dan juga cukup ketat. Sehingga beberapa hal yang kiranya perlu menjadi perhatian buat warga negara Indonesia baik yang akan datang berkunjung maupun akan menetap ataupun yang sudah tinggal di Jepang ini, khususnya di Osaka dan sekitarnya. Yang pertama adalah melakukan istilahnya pelindungan mandiri kita menyebutnya. Artinya kita menyiapkan bahwa keberadaan kita ini harus sesuai dengan aturan yang berlaku. baik. Dokumen-dokumen perjalanan, dokumen identitas itu harus betul-betul menggunakan dokumen yang valid. Kemudian kita juga agar senantiasa mematuhi dan menaati hukum yang berlaku dan juga menghormati kebiasaan masyarakat setempat. Nah, ini sebagai langkah preventif untuk menghindari berbagai permasalahan yang dihadapi. Karena selama setahun kami di sini, begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh WNI, utamanya karena mayoritas kekurang tahuan atau kurang informasi yang terkait dengan aturan hukum ataupun kebiasaan yang berlaku di Jepang. Baik. Seperti itu. Nah, ini banyak pertanyaan ini, mumpung ada Pak Maki yang dari KJRI. Banyak sekali warga Indonesia yang tertarik, terutama kader-kader persyarikatan yang tertarik untuk tinggal di Jepang karena penduduknya yang relatif mulai menurun angka kelahirannya dan juga dibuka kesempatan untuk tinggal secara permanen maupun bekerja dan juga tinggal di kawasan Jepang. Nah, apa saja sih syarat-syaratnya? Apakah dipermudah atau seperti apa? Pak Maki bisa memberikan penjelasan di sini? Jadi memang betul di Jepang ini angka kematian di tahun kemarin itu mencatat rekor ya lebih banyak daripada angka kelahiran. Jadi memang generasi mudanya sangat kurang dibandingkan dengan tadi karena ini aging society ya sudah Iya, banyak betul. yang pensiun. Sedangkan kebutuhan akan tenaga kerja, tenaga ahli di Jepang sangat tinggi. Bagi yang ingin kemudian menangkap peluang ini, ingin mengambil peluang ini baik untuk bekerja maupun untuk sekolah di Jepang, yang pertama adalah memastikan bahwa semua keberangkatan itu dilakukan melalui jalur yang legal
atau sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana tadi saya sebutkan. Karena banyak juga modus-modus untuk mengirimkan atau mendorong, misalkan berangkatnya pakai visa waiver, bebas visa 15 hari, kemudian di sini dipekerjakan. Ada kasus seperti itu. Oke. Nah, itu sangat merugikan baik bagi WNI tersebut seperti itu maupun juga bagi yang lain. Jadi yang pertama itu memastikan bahwa keberangkatan ke Jepang dilakukan melalui jalur yang tepat. Yang kedua adalah juga setelah ketibaan di Jepang melakukan lapor diri pada website www.peduliwni.kemlu.go.id. Lapor diri ini menjadi penting agar kami di perwakilan RI di KJRI Osaka khususnya dapat memantau posisi dari warga kita, alamatnya di mana dan lain-lain. Sehingga ketika terjadi permasalahan, kami dapat melakukan penanganan yang lebih cepat, tepat, dan terukur seperti itu. Ya, menarik sekali. Semakin menarik sekali perbincangan kita, Pak Maki, tapi kita jeda sejenak. Nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa TVMU, tetaplah bersama kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrahman dan juga Bapak Muhammad Maki Nahari, selaku Konsul Protokol dan juga Konsuler KJRI Osaka di Jepang. Pak Maki, kita lanjutkan perbincangan kita tadi bahwa ini Jepang menjadi salah satu negara favorit yang diminati oleh banyak WNI, dengan juga Jepang sudah menyampaikan berkali-kali bahwa membuka seluas-luasnya begitu ya untuk datang bekerja di sana, tapi harus ada aturan-aturan yang ditaati, dan tadi Pak Maki menyampaikan bahwa harus dilakukan secara resmi. Nah, apakah melamar secara resmi ini langsung dari pemerintah yang sudah dibuka oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau seperti apa, Pak? Jadi di Jepang ini ada beberapa ya. Yang pertama yang umum diambil oleh masyarakat kita Indonesia yaitu menjadi pemagang atau kensusei. Nah, ini prosesnya rekrutmennya di Indonesia melalui LPK atau kita menyebutnya SO, Sending Organization. Namun perlu diketahui bahwa pemerintah Jepang telah melakukan tinjauan atas pelaksanaan praktek kerja pemagangan ini, dan secara gradual atau secara bertahap akan menghapus praktek ini dan akan menggantikan dengan sistem baru yang lebih baik. Seperti itu. Jadi ini visanya istilah visa, kita menyebutnya kensusei, magang tapi untuk bekerja di Jepang. Kemudian yang juga banyak diambil adalah menjadi Specified Skill Worker atau SSW atau Tokutegino. Nah, ini bisa dilakukan secara mandiri atau melalui P3MI, perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia yang telah memiliki kerjasama dengan agen atau mitra di Jepang. Dan P3MI ini harus yang sudah terakreditasi atau mendapatkan izin resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi kami juga berkoordinasi bekerjasama selain dengan Kementerian Luar Negeri juga dengan Kementerian Tenaga Kerja dalam hal proses ini untuk Tokutegino ini. Jadi ada banyak istilahnya kita job order ya. Dari ada permintaan tenaga kerja dari Jepang. Nah, ini kita sampaikan ke pusat, ke pemerintah pusat, ke Kemlu, Kemnaker, dan nanti disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Jadi bisa melalui seperti itu. Baik, dengan tadi mencapai persyaratannya, terutama kemampuan bahasa ya. Baik, ini kemampuan bahasa menjadi hal yang penting yang memang harus diperhatikan ketika nanti akan mengikuti seleksi untuk bekerja maupun tinggal di Jepang, begitu ya Pak ya. Nah, Pak, terkait bagaimana para WNI di sana dan KJRI selalu memantau, terus memberikan pembinaan. Biasanya pembinaan apa saja yang dilakukan selama 1 tahun ini untuk para WNI? Kalau pembinaan yang terkait dengan bidang tugas saya di protokol konsul ya, pelindungan WNI adalah bentuknya kita sosialisasi dan juga stock taking permasalahan. Jadi kita ada banyak KJRI selama setahun kemarin melaksanakan banyak kegiatan yang melibatkan masyarakat. Nah, pada kesempatan itu kami menyampaikan yang utama adalah selain pembinaan itu bertemu langsung ya, bertatap muka, juga menyampaikan sosialisasi terkait yang pertama aturan-aturan hukum atau aturan ketenagakerjaan yang ada di Jepang. Yang kedua adalah
aturan-aturan juga yang diberlakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Misalkan kalau ada aturan baru seperti kemarin terkait pengiriman barang masuk seperti itu. Nah, gitu kita lakukan juga sosialisasi sekaligus pembinaan kemasyarakatan. Namun di KJRI sendiri yang terkait pembinaan yang ke masyarakat secara umum dan lebih luas itu dilakukan oleh fungsi penerangan sosial dan budaya, dan teman-teman di fungsi penerangan sosial budaya juga telah banyak melakukan kegiatan baik terutama di momen-momen khusus seperti bulan Ramadan, hari kemerdekaan, Ya. maupun pada kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh masyarakat dan misalkan mengundang KJRI untuk datang. Nah, kami di situ juga melakukan pembinaan masyarakat. Baik, luar biasa sekali. Ini melihat Pak Maki salah satu kader persyarikatan yang kebetulan bekerja di KJRI. Nah, melihat perkembangan Muhammadiyah dalam berbagai kegiatan baik di Osaka maupun di beberapa tempat yang lain, terutama juga ada kader-kader yang banyak di Kansai. Nah, melihat perkembangan persyarikatan di sana seperti apa, Pak Maki? Alhamdulillah selama setahun ini kami mengamati di sini banyak sekali potensi dan kader-kader Muhammadiyah yang ada di Jepang, termasuk di area Kansai. Baik yang bekerja maupun menuntut ilmu, kan ada banyak juga S2, S3 dari kader-kader persyarikatan yang sedang menuntut ilmu di sini. Dan ini menjadi suatu modal yang baik yang kiranya perlu dimanfaatkan lebih maksimal oleh teman-teman baik di PCIM maupun di PRIM untuk sama-sama bekerja sama ya, bergandengan tangan untuk mendorong memanfaatkan modalitas kita ini, modalitas kader-kader persyarikatan yang saat ini sedang ada di Kansai. Yang kedua, objek dakwah juga di sini begitu luas ya, dan banyak sekali ceruk-ceruk yang bisa diambil oleh Muhammadiyah. Apalagi kan Muhammadiyah dengan tagline-nya Islam berkemajuan ini, saya kira sangat cocok dengan kondisi masyarakat di Jepang seperti itu. Ini perlu untuk digarap lebih lanjut. Baik, peluang dakwah dan juga kegiatan-kegiatan berbau keagamaan ini sebenarnya berpotensi besar sekali ya di Jepang untuk dikembangkan dan diambil alih oleh Muhammadiyah mungkin. Pak Maki, kolaborasi-kolaborasi apa saja kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dikolaborasikan dengan baik itu PCIM maupun PRIM Kansai sendiri dan juga di Osaka? Kalau dari KJRI yang pertama selaku perwakilan pemerintah di wilayah Jepang Barat, tentu yang melibatkan teman-teman ormas Islam, Muhammadiyah maupun teman-teman lain adalah yang utama di perayaan-perayaan hari besar Islam, Idul Fitri dan lain-lain seperti itu. Namun yang dilakukan oleh KJRI tidak terbatas pada hal itu. Kemarin kita Pak Konjen, atas arahan Pak Konjen juga kita mengundang teman-teman ormas bahkan Muhammadiyah dan juga teman-teman lain untuk berkolaborasi dalam kegiatan Ramadan kemarin. Jadi kegiatannya bukan oleh KJRI. KJRI mendukung, menyiapkan tempat dan juga memberikan dukungan pada beberapa aspek. Namun yang mengatur acaranya apa itu dibebaskan kepada teman komunitas. Nah, mungkin untuk ke depan kami berharap teman-teman Muhammadiyah bisa mengambil juga kesempatan ini untuk menginisiasi suatu kegiatan yang bisa nanti dikolaborasikan dengan KJRI, dan itu sangat sangat terbuka. Baik, luar biasa sekali Pak Maki. Kita akan melanjutkan perbincangan kita di Diaspora Muhammadiyah dan kita jeda sejenak pemirsa TVMU, tetaplah bersama kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Pak Maki di KJRI Osaka yang saat ini terus memantau dan terus bekerja dan juga memberikan kemudahan untuk para kader persyarikatan maupun WNI yang sedang ada di wilayah Jepang Barat begitu. Pak Maki, melihat perkembangan selama 1 tahun ini, bagaimana warga Jepang maupun pemerintah Jepang melihat Islam dan warga WNI di Jepang ketika melakukan ibadah, melakukan kegiatan? Seperti apa animonya mereka melihat para WNI yang ada di Jepang ini? Baik, yang pertama bahwa di Jepang ini memang Islam pertama adalah minoritas tentu saja. Dan masyarakat di Jepang kan kepada agama ini lebih tidak terlalu
misalkan harus jadi bukan tidak terlalu pedulikan, tapi cukup loose lah. Nah, dalam setahun lebih ini selama saya berada di Osaka, kami melihat perkembangan yang menggembirakan terkait pandangan masyarakat Jepang pada warga Muslim. Baik. Yang pertama adalah indikasinya semakin ada terbukanya kemudahan bagi teman-teman untuk melakukan ibadah. Teman-teman WNI yang bekerja di sini untuk melaksanakan ibadah, misalkan sholat zuhur, sholat Jumat, dan lain-lain. Tidak menutup kemungkinan memang ada di beberapa tempat yang masih sulit untuk minta izin seperti itu. Iya. Namun sekarang sudah sangat terbuka lebar. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat bahwa dari sisi budaya, adat, moralitas di Jepang, manner atau attitude itu banyak yang sesuai dengan ajaran Islam. Masya Allah. Seperti terkait ketertiban, kebersihan. Kita dalam belajar ilmu fikih yang pertama, dalam kitab-kitab fikih itu ada bab toharoh ya. Iya. Jadi Jepang ini mereka sangat memperhatikan kebersihan. Kemudian juga ada ketertiban, dan ini sangat sesuai dengan ajaran Islam. Ini sangat terbuka gitu ya. Yang ketiga masalah pendidikan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini satu ceruk yang bisa diambil oleh Muhammadiyah. Masyarakat Jepang sangat peduli terhadap pendidikan warganya. Nah, dia melihat bahwa dalam Islam juga pendidikan sangat penting dan bisa menjadi pintu masuk untuk pengembangan dakwah Islam, khususnya Muhammadiyah di Jepang ini. Mungkin kedepannya mudah-mudahan ada sekolah Muhammadiyah yang bisa didirikan di Jepang. Amin. Atau masjid Muhammadiyah ya, tidak memungkinkan gitu ya. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Semoga saja ada support dan terus ada support dan angin segar dari KJRI. Semoga nanti bisa didirikan seperti di Australia, ada sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah yang luar biasa sekali. Dan Pak Maki, kita melihat berarti ini animo masyarakatnya, keterbukaannya untuk memandang Islam yang ada di Jepang oleh warga negara kita yang mayoritas adalah Muslim di sana, itu tentu saja menjadi salah satu penyumbang angka meningkatnya mu'alaf ya di Jepang. Apakah betul ini Pak? Ya. Pak Maki, ini terakhir ada pesan khusus nggak untuk para WNI dan juga kader-kader persyarikatan yang ada di Osaka dan juga di beberapa daerah di Jepang? Baik, terkait untuk pesan-pesan yang pertama untuk WNI secara umum, tentu kami tidak bosan-bosan untuk menghimbau teman-teman WNI. Yang pertama, tadi melakukan lapor diri, menginformasikan keberadaan ke KJRI melalui laman Peduli WNI yang telah ada dan telah kami sampaikan juga di website KJRI. Yang kedua adalah mematuhi aturan hukum yang berlaku dan menghormati budaya setempat dalam segenap aktivitas yang dilakukan di Jepang ini. Kemudian yang ketiga adalah menjaga nama baik diri pribadi, kemudian yang paling utama adalah menjaga nama baik bangsa dan negara. Karena kalau ada terjadi kasus, biasanya yang kebawa nama negara juga. Misalnya, oh ternyata orang Indonesia ini suka begini. Iya. Okay, baik. Nah, yang terakhir, bagi teman-teman Persyarikatan Muhammadiyah, warga Persyarikatan Muhammadiyah, ada banyak peluang. Mari kita sama-sama bergerak, bersatu, baik kemudian teman-teman di PCIM, PRI, maupun dimanapun untuk mengembangkan dakwah Muhammadiyah di Jepang ini. Begitu banyak peluang yang terbuka dan semuanya insya Allah akan bisa tercapai dengan kegiatan yang sifatnya kolaboratif. Baik. Seperti itu. Dan kalau ada masalah atau apa-apa silahkan menghubungi hotline KJRI Osaka di 08031131003. Luar biasa sekali Pak Maki. Pak Maki, ada laman WNI yang tadi laman WNI Peduli. Ini berlaku untuk WNI yang berlibur atau WNI yang akan tinggal maupun belajar di sana? Oh, ya, jadi betul, ini pertanyaan yang sangat tepat, Bu Arida. Terkait tadi portal Peduli WNI ya, www.peduliwni.kemlu.go.id adalah diperuntukkan bagi WNI yang akan tinggal di sini.
Oke. 6 bulan ke atas seperti itu. Baik, jadi kalau Jadi 6 bulan ke atas untuk melaporkan diri seperti itu. Sedangkan bagi para pengunjung pelancong yang berwisata dapat menginstal namanya Safe Travel di Android maupun Apple Store ya, ada Safe Travel. Itu aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Luar Negeri yang gunanya untuk membantu dan mempermudah dan apa namanya meningkatkan kenyamanan para WNI yang sedang melakukan perjalanan singkat seperti itu. iya. Di sana juga di aplikasi Safe Travel ini dilengkapi dengan emergency button. Jadi kalau ada masalah, kita menghadapi suatu permasalahan, bisa ditekan emergency buttonnya yang terhubung ya secara geotagging ke perwakilan RI terdekat. Misalkan bisa ke KBRI Tokyo maupun ke KJRI Osaka. Wow. Untuk nanti dapat kami tangani secara cepat seperti itu. Nah, ini pemirsa bisa menjadi angin segar bagi Anda yang ingin berkunjung ke Jepang, baik itu belajar, bekerja, maupun berwisata, atau hanya berkunjung karena ada bisnis dan lainnya. Ini tadi sudah diinformasikan ke Pak Maki, ada salah satu aplikasi Safe Travel yang bisa di-download begitu ya Pak Maki ya? Ya, Dan bisa juga di-download dan di-install. memantau dan juga bisa dibantu ketika terjadi sesuatu di Jepang. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Maki, sehat selalu di sana. Sama-sama, Bu Arina. Iya. Terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu. Baik, terima kasih. Baik, pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Muhammad Maki Nahari selaku Konsul Protokol dan Konsuler KJRI Osaka, Jepang. Baik pemirsa, demikianlah Diaspora kali ini, dan perbincangan tadi menandakan berakhirnya Diaspora pada kesempatan kali ini. Saya Arina Nurrohma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TVmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.